yang tersirat dari bulan Ramadan kepada setiap kita. Dari mana pelajaran itu kita ambil? Dari mana pesan itu kita ambil? Dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Beliau telah mencontohkan di bulan Ramadan dengan penuh kesemangatan sejak awal hingga akhir Ramadan. Bahkan di akhir Ramadan beliau menunjukkan semangat yang luar biasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Yang dimaksudkan di sini adalah tarkal jima, meninggalkan hubungan dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa ayqadha ahlahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pesan bagi setiap kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk punya keistiqamahan dalam melaksanakan satu amal ibadah. Jangan bersemangat di awal kemudian di akhirnya sudah tidak ada semangat lagi. Justru kita harus menambah kesemangatan hingga ketika kita bertemu dengan Allah di hari yang terbaik, di mana kita beramal pada hari tersebut dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Ingat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dinilai di akhirnya. Amalan itu dinilai di akhirnya. Maka kekeliruan besar dari sebagian kita yang di awal Ramadan, Masya Allah, di garda terdepan untuk salat tarawih, di awal Ramadan begitu semangat untuk membaca Al-Quran, namun ketika 10 hari pertama sudah berlalu, semangat yang ada begitu besar di awal Ramadan hilang. Ini kekeliruan yang sangat besar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita tertuntut untuk terus dalam ketaatan kepada Allah, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah adalah di hari di mana amal kita itu adalah yang terbaik di saat itu. Dan di antara amalan yang terbaik yaitu apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada banyak amalan, di antaranya salat tarawih. Di luar Ramadan juga ada malam-malam, dan malam-malam juga istimewa. Memang dari sisi keistimewaan utamanya adalah malam-malam Ramadan. Tetapi di sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat istimewa pula bagi setiap kita. Waktu yang sangat baik bagi setiap kita untuk berdoa kepada Allah, untuk bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hajat dan kebutuhan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ada puasa, di luar Ramadan juga ada puasa, puasa sunnah. Puasa wajib terbatas,
hanya 29 atau 30 hari. Tambah lagi puasa yang itu merupakan puasa kafarah. Tambah lagi kalau seorang bernadar. Adapun puasa sunnah, jumlahnya akan bisa lebih banyak harinya. Di bulan Ramadan ada tilawah Al-Quran, dan di luar Ramadan juga harus tetap ada yang namanya tilawah Al-Quran. Karena tilawah Al-Quran min afdhalid dzikr, di antara zikir yang paling afdal. Dengan seorang membaca Al-Quran, hati akan tetap hidup. Hati akan tetap hidup, tidak mengalami kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di Ramadan ada sedekah, di luar Ramadan juga harus ada sedekah. Maka inilah yang harus kita berusaha untuk kita hidupkan. Ini salah satu pesan terpenting dari bulan Ramadan, yaitu apa? Mudawamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas di kesempatan kajian kita adalah sebagaimana tadi saya sebutkan terkait dengan puasa Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang istimewanya puasa Syawal ini. Alhamdulillah kalau seandainya panjenengan Bapak Ibu sudah selesai sebagiannya, selesai dari puasa Syawal, alhamdulillah. Kalau seandainya belum, maka punyalah atau tumbuhkanlah azam, niatan yang kuat untuk mengerjakan puasa Syawal di tahun ini. Keutamaannya besar. Apa keutamaan daripada puasa Syawal ini? Nabi SAW di antaranya menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal setelahnya 6 hari di bulan Syawal, maka itu adalah seperti seorang berpuasa setahun penuh. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan dalil yang dipegang oleh jumhur ulama, oleh kebanyakan ulama, tentang disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah makruh, sebagaimana ini dinukilkan dari Imam Malik yang menyatakan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah hukumnya makruh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di mazhab Syafi'i dijelaskan bahwasanya ketika sudah ada dalil yang sahih penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasan satupun untuk meninggalkan sebuah hadis demi mengikuti pendapat seorang ulama. Tidak dibolehkan sama sekali yang semacam ini.
jangankan satu pendapat ulama, kalau seandainya semua manusia mengamalkan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja kita wajib menjalankan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggalkan pendapat semua manusia. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa alasan daripada pendapat Imam Malik ketika mengatakan makruh hukumnya? Di antara alasan yang disebutkan adalah karena khawatir kalau seandainya puasa tersebut dianggap sebagai puasa yang wajib. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi telah memberikan dorongan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka wallahu a'lam bishawab, yang tepat adalah hukumnya adalah sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang tadi kita baca, di situ disebutkan orang yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa 1 tahun. Hal ini akan menjadi semakin jelas melalui riwayat yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini budak atau pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thauban ini mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama 6 ayyamin ba'da al-fitri kana tamam as-sanah. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu adalah merupakan seperti penyempurna untuk puasa 1 tahun. Kemudian Nabi mengatakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jelas sekali perhitungannya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan 1 kebaikan akan diganjar 10 kali lipatnya. Batasan minimal balasan dari Allah. Ketika seorang mengerjakan amal saleh, minimalnya dibalas 10 kali lipat. Puasa Ramadan 1 bulan penuh, ketika seorang mengerjakannya secara sempurna, diganjar seperti berpuasa 10 bulan. Kemudian 6 hari di bulan Syawal, 6 hari dikalikan 10 menjadi 60. Jadi totalnya adalah 360. Puasa 36 hari, jumlahnya seperti itu, dikalikan 10. Ini adalah perhitungan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Man jaa bil hasanah, menukilkan ayat, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, inilah perhitungan yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa puasa 36 hari dinilai seperti puasa 1 tahun penuh? Lalu bagaimana cara melaksanakan puasa Syawal ini? Bagaimana cara melaksanakan puasa Syawal? Perhatikan baik-baik tentang puasa Syawal ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang tadi kita bacakan, 2 hadis. Puasanya adalah 6 hari. Puasanya jumlahnya adalah 6 hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan dua.
alaihi wasallam mengatakan, man shama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa puasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Jadi puasa Syawal ini adalah 6 hari. Bagaimana kalau seandainya seorang selesai dari Ramadan, seorang selesai puasa Ramadan dan dia mau melanjutkan kebiasaan sebelum Ramadan, puasanya puasa Daud. Bagaimana caranya ini? Puasa Daud berarti berapa hari dalam 1 bulan? 15 hari. Bagaimana sekarang? Orang sudah puasa Daud, apakah kemudian puasa Daud kemudian sela-selanya itu diisi dengan puasa? Allah Ta'ala sudah cukup baginya ketika seorang berpuasa 1 hari selang 1 hari, selang lagi 1 hari lagi puasa seperti itu, 6 hari sudah cukup baginya. Kemudian dia lanjutkan dengan puasa Daud seperti sedia kala, itu sudah cukup baginya. Karena puasa Daud itu puasa yang sudah paling istimewa. Puasa Daud sudah puasa paling istimewa. Tentunya akan memberatkan ketika seorang puasa Daud dijalankan, puasa Senin Kemis dijalankan, kan penuh 1 bulan jadinya. Tambah lagi puasa apa? Ayyamul Bid. Tambah lagi puasa yang lainnya lagi, maka akan memberatkan seperti ini. Kerjakan sesuatu yang kita ukur, kita lihat diri kita itu mampu menjalankannya secara istiqamah. Ahabul amal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah yang kontinu, yang terus-menerus meskipun sedikit. Kita lanjutkan. Tadi kita telah sebutkan tentang puasanya, yaitu 6 hari. Kemudian kapan paling baik dikerjakannya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan bahwasannya para fuqaha telah bersepakat, telah menyebutkan bahwasannya ketika puasa 6 hari di bulan Syawal ini disegerakan, itu yang paling baik. Yaitu apa? Berhari raya Idul Fitri sehari, setelahnya langsung puasa. Kenapa? Yang seperti itu menunjukkan bahwasannya seorang itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Beliau mengatakan seperti itu. Baik sekali kalau seandainya seorang melaksanakan puasa Syawal itu apa? Di awal Ramadan langsung. Bukan langsung tanggal 1-nya, tapi tanggal 2. Kata beliau seperti itu, dan ini menunjukkan bahwasanya dia itu musara' al khair, segera melaksanakan kebaikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau juga menjelaskan tentang puasa 6 hari ini akan lebih afdal jika dilaksanakan secara berurutan. Dilaksanakan secara berurutan. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, selesai di tanggal 7. Beliau mengatakan seperti itu. Kenapa dikatakan bahwasannya berurutan itu lebih baik? Karena sekali lagi itu termasuk musyarakah, termasuk berlomba-lomba di jalan kebaikan. Fastabiqul khairat termasuk di dalam ayat ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat melihat kepada kondisi seseorang. Misalnya di awal Syawal itu banyak tamu yang datang, banyak tamu yang hadir, atau kita hadir di acara pertemuan keluarga dan lain sebagainya, maka sebagiannya melihat bahwasannya menunda sampai acara Id ini benar-benar selesai itu juga baik seperti itu. Karena
ketika di hari kedua masih banyak saudara yang datang ke rumah, kemudian kita nyuguhi tamu, ternyata kitanya puasa. Bagaimana rasanya panjenengan? Jenengan pernah Pak bertamu disuguhi sama tuan rumahnya puasa. Pernah apa enggak minumnya jenengan? Pernah? Berarti jenengan dapat banget. Ada rasa gimana gitu kan ya? Pasti seorang orang yang bukan orang pengajian saja itu rikuhnya luar biasa Pak. Ketika kita bertamu ternyata tuan rumahnya puasa, kita disuguhi macam-macam makanan, minuman, ternyata tuan monggo saya sedang puasa. Subhanallah. Kalau seandainya tuan rumahnya mengatakan monggo saya sudah minum umpamanya, saya sudah makan umpamanya seperti itu kan lebih penak ya. Kalau mengatakan saya puasa, waduh, la ilaha illallah. Ini yang dimaksudkan oleh sebagian ulama. Jadi mengakhirkan karena sebab tadi, karena yaumul id, yaumul akal wasyurb. Id perayaan hari raya itu untuk makan dan minum, sehingga sebagian ulama punya pandangan, punya pendapat bahwasanya diakhirkan, bukan diakhirkan banget, tetapi maksudnya sampai benar-benar kondisinya apa? Kondusif. Karena hari raya kan ya kalau di kita biasanya ya yang masih muda-muda punya anak kecil-kecil kan harus jalan ke mbahnya sana, ke saudaranya, ke mbahnya yang sini dan lain sebagainya kan seperti itu. Maka ini juga akan menyulitkan ketika dalam perjalanan misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan puasa Syawal ini, bagi orang yang memiliki hutang puasa karena sakit atau karena haid misalnya seorang muslimah, atau misalnya seorang yang di bulan Ramadan itu mengalami nifas, maka dia tertuntut untuk pertama kali mengerjakan qadha terlebih dahulu untuk nyaur puasa kalau bahasa kita, kemudian baru melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana Ustaz kalau seandainya sekarang seorang itu pengen puasa Syawal tapi utangnya itu sebulan penuh, seperti muslimah yang nifas di awal Ramadan. Nifasnya berapa biasanya? 40 hari. Bagaimana? Utangnya begitu banyak. Kalau untuk nyaur di bulan Syawal misalnya sudah suci, nyaur di bulan Syawal ternyata sudah yang awal Ramadan dia mengalami nifas, melahirkan. Kemudian sucinya itu 10 Syawal misalnya, kan 40 hari kan. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 20 hari. Bagaimana di sini? Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh saja baginya mengerjakan puasa apa? Syawal. Karena memang puasa Syawal itu terbatas dengan bulan Syawal tersebut. Adapun puasa qadha meskipun hukumnya wajib itu waktunya adalah muwassa, waktunya adalah luas. Namun kalau seandainya seorang mau mengqadha terlebih dahulu, maka insyaallah itu juga baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan inilah yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa puasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari kemudian gitu ya. Puasa Ramadan dikatakan sempurna ketika seorang sudah tidak memiliki tanggungan, tidak memiliki hutang puasa lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya terkait dengan
puasa Syawal ini, apakah seorang boleh memulai puasa Syawal di hari Jumat? Apakah boleh seorang memulai puasa Syawal di hari Sabtu? Maka yang semacam ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang dilarang atau yang dikatakan makruh berpuasa di hari Jumat atau di hari Sabtu adalah mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Kalau orang punya kebiasaan puasanya puasa Daud, maka yang semacam ini tidak mengapa. Atau ketika kita mau berpuasa, misalnya puasa sunnah Asyura, ternyata bertepatan dengan hari Jumat, atau puasa Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak mengapa yang semacam ini. Yang dilarang adalah kita mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, padahal tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu tentang disyariatkannya puasa saat tersebut. Ini yang dimaksudkan tidak disyariatkannya seorang untuk apa? Dimakruhkannya seorang berpuasa di hari Jumat atau di hari Sabtu. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekarang kita sudah 1 pekan lebih sehari ya, atau 2 hari lebih, sepekan lah. Jadi awal bulan Syawal. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Ayo kita sempatkan untuk berpuasa 6 hari. Kalau seandainya kita mau mulai besok tidak apa-apa, besoknya tidak apa-apa. Kalau mau mulainya mau di hari tanggal ke-25 Syawal, 25, 6, 27, 28, pas ketemu terakhir ternyata kok cuma 29 ya, jangan ngayem-ngayem, eman-eman, sayang pahalanya yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang yang menjalankan puasa di bulan Syawal ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya puasa di bulan Syawal ini adalah seperti apa? Seperti sholat sunnah. Puasa di bulan Syawal adalah seperti sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah bagi sholat wajib. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat kita mengerjakan puasa Ramadan. Ini diantara yang disebutkan para ulama bahwasanya puasa sunnah ini seperti hanya salat sunnah untuk menutup kekurangan atau kesalahan yang terjadi di saat melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan. Dan sebagian ulama mengatakan terkait dengan puasa Syawal ini adalah tanda di antara tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan. Tanda di antara tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan. Sebagian ulama mengatakan wa min jazail hasanah al-hasanah ba'daha. Di antara balasan amal kebaikan itu adalah dimudahkan melaksanakan amal kebaikan setelahnya. Jadi di antara balasan dari Allah ketika seorang melakukan kebaikan, dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan yang setelahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya puasa Syawal atau 6 hari di bulan Syawal ini tanda syukur kita kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah ketika kita sudah diberikan kemudahan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi satu di antara tanda syukur kita atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah kita mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga disebutkan bahwasannya puasa 6 hari di bulan Syawal adalah menunjukkan kita sebagai seorang hamba yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan orang yang beribadah musiman saja. Karena ada sebagian orang yang ibadahnya itu musiman, dan ini tercela. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Amat buruk satu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Maka ketika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ini menunjukkan bahwasannya kita itu sebagai seorang hamba yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan punya semangat untuk terus beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah hanya sekedar di waktu musiman tertentu saja. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya dalam ketaatan, dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Saya persilahkan. Misalnya seorang biasa puasa dan Kamis, ketika Syawal dia niatkan bisa puasa Syawal juga pada Allah a'lam, kalau seandainya seperti itu tidak diperkenankan kalau yang model seperti ini. Allah a'lam bishawab. Hanya orang tersebut insya Allah akan diganjar ketika dia berpuasa Syawal itu menepati tepat dengan apa? Senin, Kamis. Karena dalam satu bulan itu ada Senin, Kamis, berapa berarti? 8 ya. Seorang meniatkan puasa Syawal di Senin, Kamis untuk menjaga kebiasaan sebelum Ramadan misalnya, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan ganjaran. Ganjarannya apa? Usaha untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masuk apa hukum lebaran Syawal atau ba'da Syawal? Apakah ada dalil apa tidak? Katanya tidak boleh puasa di hari tersebut. Syukran. Jazakallah. Iya, pada 4 ya. Lebaran Syawal. Di sebagian daerah itu puasa sama kayak mesti dari tanggal 2 sampai 7. Itu ada lebaran Syawal tanggal 4. Iya. Lebih besar dari itu. Ini pesisir kayaknya. Daerah pesisir ya. Kalau Ramadan Syawal nggak boleh puasa gitu. Setelah puasa Ramadan kan puasa Syawal. Iya. Nah, di hari ke-7-nya berarti kan lebaran ke-4 gitu ya. Apa? Hari ke-8-nya itu. Itu katanya tidak boleh puasa di hari itu. Tidak ada larangannya sepanjang yang saya ketahui. Tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah puasa di hari raya dan puasa di hari tasyrik. Hari-hari yang lain dibolehkan untuk berpuasa. Allah a'lam. Itu ayat Pak, surat Al-An'am. Ayatnya keberapa? Saya lihat dulu sebentar. Al-An'am 160. Man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Jadi siapa yang mengerjakan kebaikan diganjar minimal 10 kali lipatnya oleh Allah,
Dan barang siapa yang melakukan kejelekan tidak dibalas kecuali seperti itu saja. Dan mereka manusia itu tidak dizalimi sama sekali oleh Allah. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Kalau dosa dibalas seperti itu juga. Dan ketahuilah bahwasanya amalan kebaikan itu dibalasnya minimal 10 kali lipat. Ada yang sampai 700 kali lipatnya. Ada bahkan yang tidak terbatas balasannya dari Allah. Seperti apa? As-sabar. Seperti puasa, balasannya itu tanpa batas. Berapa kali lipatnya? Tidak disebutkan. Sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking banyaknya. Nabi menyebutkan bahwasanya al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya, sampai kelipatan yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa hum la yudlamun, mereka itu tidak terzalimi. Manusia enggak bakal terzalimi oleh Allah karena Allah itu saking baiknya. Kalau seandainya seorang di dunia ini punya satu kebaikan, punya satu dosa yang seimbang, satu dosa, satu kebaikan seimbang besarnya gitu, kira-kira bakal masuk surga atau neraka? Kalau cuma itu saja kebaikan, kalau cuma itu saja dosanya, alangkah ruginya. Orang yang masuk neraka itu orang yang sangat rugi sekali. Yang satu mengalahkan yang, berarti kan dosanya saking banyaknya gitu kan. Maksud satu nggak dilipat gandakan kok bisa ngalahkan yang dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Orang yang masuk neraka orang yang sangat rugi, sangat-sangat rugi sekali. Orang yang masuk surga adalah karena karunia dari Allah yang sangat luar biasa kepada seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain. Ya. Gimana kalau kita puasa Syawal atau ada undangan walimah pengantin itu baiknya dibatalkan? Orang puasa Syawal kemudian ada undangan walimah untuk makan-makan di sana gitu ya. Bagaimana sikap seorang? Orang yang berpuasa sunnah itu adalah dikatakan amirun li nafsihi. Dia adalah yang memerintahkan dirinya sendiri. Kalau dia berkehendak, dia berpuasa. Kalau dia berkehendak, dia batalkan. Dan wallahu a'lam, insyaallah tidak mengapa kalau seandainya jenengan datang ke sana, mohon maaf saya tidak bisa makan. Cuma kalau di kita kadang-kadang itu jadi aneh gitu. Ketika kondangan itu yang dipentingkan itu hanya apa? Amplopnya gitu. Coba sekarang jenengan berani datang ke undangan nggak ngamplop? Jenengan mau datang ke walimah Pak, bukan ke rumah makan Pak, santai aja. Yo masa beda, masa sama gitu loh. Walimah sama rumah makan itu beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Kalau ke rumah makan harus banyak. Kalau ke walimah tidak harus amplop. Dibuat santai saja. Ketika diundang ke sana, kecuali kalau di daerah tersebut sudah menjadi adat tradisi yang datang ke sana amplopnya itu ditulis satu persatu, nanti bakal dibalas suatu saat gitu. Nah, itu sudah menjadi adat yang dibakukan misalnya seperti itulah. Kita tertuntut untuk kan. Kalau kita datang ke sana kosongan berarti kita nggak dapat undangan dari itu suatu saat nanti gitu. Kalau di sini nggak kan dari catetin. Dicatat Pak, kalau jenengan mengadakan walimah itu ukur kemampuan saja. Urusan arep-arep amplopnya wong. Mampu nih 200 nasi bok ya sudah selesai. Mampu nih 50 nggak ada masalah. Urusan jangka-jangka lah, sungane lah nyebrang disit ngesuk uli amplop. Nggak usah ngarep kayak gitu.
Kalau yang tegas-tegasan itu sebagian orang di sebagian daerah di Purwokerto aja saya pernah tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Itu tegas-tegasan. Tidak menerima sumbangan dalam bentuk apa. Masya Allah, saya ketika datang ke sana itu nyantai banget malah. Jembrani makan enak-enak banget, Masya Allah, luar biasa. Itu tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, dibiasakanlah. Harus ada yang ngawiti gitu di sini. Pada akhir nanti kalau pas mandu gitu ya, dibuat santai saja gitu. Seperti pengajian kayak gini, bisa syukuran pengajian juga. Gak perlu kita repot-repot. Nah, dan di masjid gak teratak kayak gitu. Besok kalau barang gawe jenengan di sini juga boleh, nggak masalah. Bar makan-makan bubar piung, nanggungan tutup purden. Orang teman gitu ya. Jadi kalau seandainya mau bantu silakan, nggak masalah. Kalau nggak bisa bantu nggak usah. Kalau nggak ada kemampuan nggak. Tadi terkait dengan tadi kita datang ke sana itu tujuan utama harusnya itu kan dari sana ngundang kita biar orang yang diundang ikut makan gitu. Ini kan salah kalau diundang datang main nyumbang gitu kan sudah beda niatan gitu kan. Karena kadang-kadang menggerutu setelah apa bubaran barang orang netes samblok guys. Sing netes tuh lindo amplop. Istilah orang kan kayak gitu ya. Masya Allah. Jadi panjenengan datang ke sana itu jenengan boleh memilah, boleh apa namanya, boleh melaksanakan puasa atau boleh dari apa namanya jenengan mau melanjutkan itu nggak ada masalah. Namun kalau seandainya jenengan sudah tahu hari Senin besok misalnya ada undangan ke jenengan, hari Senin besok jenengan puasa mau biasa sudah rutin, ya jenengan sekarang pikir-pikir timbang-timbang dulu lah, timbang-timbang dulu. Kalau seandainya suasananya berkumpul keluarga, makan-makan bareng sama keponakan, sama cucu-cucu yang jauh misalnya seperti itu, maka ya kenapa sih kita harus menghalangi? Sementara kita mengerjakan sunnah, membahagiakan orang lain, mereka yang mungkin menjamu kita, ngobrol bareng seperti itu kan asyik, makan bareng dengan keluarga. Maka pilihlah untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Dan insya Allah itu juga menjadi pahala. Allahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup sampai di sini apa yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.